Alhamdulillah, alhamdulilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Amin yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, bersilaturahmi, beriktikaf, salat berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan semua amalia kita yang kita laksanakan pada saat ini Allah jadikan sebagai amal soleh. Salawat dan salam kita aturkan kepada uswah kita, qudwah kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang layak mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Hadirin, sebelum dilanjutkan pada materi kajian tentang mempererat ukhuwah di antara kita sesama muslim, sesama jamaah, mari kita perkuat iman kita dengan membacakan tahlil, karena Rasulullah SAW bersabda, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Jadi iman kita harus diupdate. Diupdate-nya adalah dengan kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Bagaimana cara mengupdate iman kita wahai Rasulullah? Jaddidu biqauli la ilaha illallah, 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 la ilaha
muslimat, hati-hati jangan sampai kita menyebut orang munafik kepada orang yang suka mengatakan la ilaha illallah. Jangan seperti orang yang ketika Rasul bertanya aina dursum, Rasul bertanya kemana, katanya dursum, ada yang nyeletuk. Huwa munafik katanya. Dia katanya orang munafik. Kemudian la taqul kada. Jangan ngomong begitu katanya, huwa min ahli la ilaha illallah. Jangan ngomong begitu, dia termasuk orang yang suka mengatakan la ilaha illallah. Dan juga jangan seperti yang disesali oleh Usamah bin Zaid ketika dia telah membunuh orang kafir ya gara-gara mengatakan la ilaha illallah, karena dianggapnya dia merasa takut. Jadi mengatakan la ilaha illallah itu karena anggapannya terpaksa. Kemudian Rasul bertanya, apakah kamu benar katanya membunuh seorang kafir yang sudah mengatakan la ilaha illallah? Benar ya Rasulullah katanya. Terus kenapa katanya kau terus membunuhnya padahal dia sudah mengatakan la ilaha illallah? Kemudian kata Usamah bin Zaid, karena dia mengatakan itu karena takut katanya. Kemudian Rasul bertanya, saqafta qalbak, kalau begitu coba katanya belah hatinya. Bagaimana kamu nanti di akhirat berhadapan dengan la ilaha illallah? Bagaimana mempertanggungjawabkan ketika la ilaha illallah itu nuntut kepada kamu katanya. Seandainya bagaimana kalau orang kafir itu benar-benar mengatakan la ilaha itu karena dia mengakui bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ Usamah bin Zaid dia menyesali, seandainya katanya waktu itu aku belum masuk Islam. Jadi hati-hati, apalagi ketika la ilaha illallah itu diucapkan oleh seorang mukmin, oleh seorang muslim. Ini yang nyata-nyata orang kafir, ketika dia mengatakan la ilaha illallah kita harus berhusnudzon. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bahkan sebagai pintu masuk surga, kunci pembuka surga, miftahul jannah la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalimat tauhid, kalimat tahlil yang barusan kita baca mengantarkan kita untuk bisa membuka pintu surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kurang lebih tinggal setengah bulan lagi kita menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Mari kita sambut dengan penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan. Karena itu menunjukkan kondisi apakah kita mendapatkan hidayah dari Allah atau bagaimana. Karena dalam Al-Quran disebutkan wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ketika Allah menghendaki hidayah kepada seseorang, hatinya itu dibuat lapang untuk menjalankan syariat Islam. Termasuk kita sekarang sholat berjamaah, kemudian taklim, ketika kita merasa lapang itu menunjukkan bahwa Allah sedang memberikan hidayah. Dan sebaliknya wa may yuridillahu ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan ka'annama yas'adu fis sama'. Namun ketika Allah menginginkan seseorang tidak mendapatkan hidayah dalam artian sesat, maka hatinya itu dibuat sempit, seakan-akan disuruh ngaji, disuruh puasa, disuruh sholat itu seakan-akan seperti dia disuruh untuk naik ke langit, saking beratnya. Itu menunjukkan antara hidayah dan kesesatan. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita saat ini itu suatu bukti bahwa kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Lapang hatinya itu untuk menjalankan syariat Islam terlebih apalagi ketika kita menghadapi bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, kita merasa bahagia, kita merasa gembira, kita menyambut
kedatangan bulan Ramadan dengan penuh keceriaan, dengan penuh kecintaan. Mudah-mudahan sekali lagi itu sebagai suatu tanda bahwa kita benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita sambut dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh persiapan, sehingga nanti bulan Ramadan benar-benar datang kepada kita benar-benar bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka persiapan dari sekarang. Baiklah hadirin rahimakumullah, dalam rangka menyambut Ramadan, mari kita pererat persatuan kita, mari kita bersatu, kita teguh, bercerai kita roboh. Mudah-mudahan di antara kita banyak hal-hal yang membuat kita bisa menjadikan potensi untuk bersatu, dan salah satunya adalah yang menjadikan potensi untuk kita bersatu itu adalah kesamaan. Sebagaimana kata Imam Al-Mawardi, awwalu asbabil iho adalah at-tajannus. Awal permulaan timbulnya kebersamaan dan keharmonisan itu adalah kesamaan. Kita banyak kesamaannya, sama-sama jamaah Masjid Al-Amin, sama-sama orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sama-sama orang yang menyerahkan diri kepada Allah, sama-sama kita duduk di sini itu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kesamaan-kesamaan itulah yang harus menjadikan potensi untuk kita bisa bersama-sama memakmurkan Masjid Al-Amin ini. Kenapa? Karena diperkuat juga oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, seorang Malik bin Dinar, dia mengilustrasikan sampai-sampai orang yang biasanya bersatu itu adalah ketika ada satu kesamaan, ketika ada sifat tajannus. Misalkan manusia dengan manusia, hewan dengan hewan, burung pipit dengan burung pipit, burung gagak dengan burung gagak. Tapi seorang Malik bin Dinar di dalam Ihya Ulumuddin dia mengilustrasikan ada seekor burung pipit yang bisa akur, bisa hidup harmonis dengan burung gagak yang beda jenis. Talapa walaysa min jinsin wahidin, katanya kata Malik bin Dinar. Kenapa burung gagak dan burung merpati ini bisa akur padahal beda jenis? Akhirnya dilemparlah dengan sebuah batu dan membuat dua ekor burung itu sama-sama terbang. Dia baru menyadari bahwa ketika terbang itu ternyata ada kesamaan. Ternyata sama-sama pincang. Burung pipit pincang, burung gagak pincang. Min hahuna iktalafada. Oh, karena itu membuat dia akur, membuat dia bisa bersama-sama. Masa seekor burung pipit dan burung gagak saja karena ada kesamaan sama-sama pincang bisa akur, kita manusia yang banyak sekali kesamaannya tidak bisa diharmoniskan, tidak bisa disatukan. Maka cerita burung pipit dan burung gagak itu mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita semuanya. Ternyata adalah kesamaan yang membuat kita bersatu, bukan masalah perbedaan. Nah, kemudian panduan-panduannya jelas di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, bagaimana kita membangun persatuan. Yang jelas-jelas Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk bersatu, untuk menjadi saudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita harus bersaudara, maka kita harus memperlakukan saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita itu seperti saudara kandung kita sendiri. Di dalam kitab Dalil Falihin dijelaskan di sini bagaimana kita menjaga perasaan orang lain. Wal yati ahadun ma yuhibbu ayyati ilaihi. Kita harus memperlakukan orang lain itu sebagaimana kita senang diperlakukan oleh orang lain.
Kita harus memperlakukan orang lain itu sebagaimana kita senang diperlakukan oleh orang lain. Kalau kita senang diperlakukan seperti itu, kita juga melakukan seperti itu kepada orang lain. Waliyati ahadun ma yuhibbu ayyati ilaihi. Itu perlakukan orang lain itu sebagaimana kita senang diperlakukan. Itu kalau misalkan kita senang diperlakukan lemah lembut, maka kita juga harus memperlakukan lemah lembut kepada orang lain. Dan ini sangat penting untuk menjaga persatuan di antara kita itu. Kita juga harus membangun citra persaudaraan di antara sesama kita. Jangan sampai ada berita-berita yang tidak baik kita umbar kemana-mana, karena kita wajib membangun citra persaudaraan bagaimana Rasulullah membangun citra persaudaraan pada waktu itu, yang padahal jelas-jelas seorang munafik yang membahayakan dirinya bahkan ingin membunuhnya, tapi Rasul tidak mengumbarnya. Rasul hanya menyimpannya kepada seseorang yang bernama Hudzaifah al-Yamani yang disebut dengan sahibus sir, penyimpan rahasia Rasul, sehingga kalau seandainya orang-orang munafik itu ketahuan oleh Umar bin Khattab sudah dibunuh. Pada waktu itu, pada waktu malam hari ketika besoknya berencana mau perang, ada sekelompok orang munafik ingin membunuh Rasul, menghampiri tenda Rasul. Kemudian besok harinya Rasul bertanya kepada Hudzaifah, katanya, apakah kamu tahu katanya yang semalam orang-orang munafik ingin membunuh saya, katanya. Gitu. Kemudian Hudzaifah berkata, saya tidak tahu, katanya. Kemudian kenapa kagak diperangi saja, katanya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau mereka orang-orang munafik yang jelas-jelas ingin membunuh Rasul, kemudian Rasul memerangi, kemudian Rasul membunuhnya, bagaimana anggapan orang-orang Yahudi? Bagaimana anggapan orang-orang kafir, katanya sesama muslim saling membunuh. Nah ini yang jelas-jelas munafik saja Rasul biarkan, karena demi menjaga citra sesama muslim, karena anggapannya keluar itu adalah sesama muslim saling bunuh, sesama mukmin saling bunuh, tapi Rasul menahannya yang pada jelas-jelas membahayakan. Nah ini hati-hati ketika kita menyampaikan berita-berita yang sebetulnya tentang kebersamaan kita. Jangan sampai misalkan diumbar kemana-mana, karena kita wajib menjaga citra di antara persaudaraan di antara kita. Kemudian kita juga harus membangun kesetaraan di antara kita. Bagaimana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, "Qul innama ana basarum mislukum." Karena ini berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan. Ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah, "Wahai Muhammad, katakan bahwa Qul innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku itu hanyalah manusia." Nah ini ayat tentang bagaimana membangun kesetaraan di antara kita. Kenapa? Karena membangun kesetaraan itu harus, sehingga kita memperlakukan orang lain itu sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Contohnya begini, karena misalkan kita tidak setara dengan kucing, dengan ayam, ketika bagaimana ayam itu masuk masjid, maka kita mengusirnya dengan seenak kita sebagai manusia, diusirnya kan, kan begitu cara mengusirnya. Tapi kalau kita sesama manusia membangun kesetaraan sesama manusia, ketika ada orang yang berbuat salah itu tidak seperti kita mengusir kucing, tidak seperti mengusir ayam, karena beda jelas, tidak setara kita dengan kucing, tidak setara dengan ayam. Tapi ketika kita mengingatkan manusia, tentu kita memperlakukan dirinya sebagai manusia. Bagaimana caranya? Fabima rahmatin lintalahum walaupun tapat dan ghalidun qalbi lan padu min hal. Jadi harus dengan lemah lembut. Kalau misalkan dengan cara-cara yang tidak lemah lembut, dengan cara kasar, walaupun tapat dan ghalidun qalbi lan padu min hal. Kalau seandainya Rasulullah mengajak mereka itu dengan cara kasar, mereka bukan menghampiri, justru malah lan padu min hal.
Mereka itu malah kabur, malah lari, malah menjauh. Nah ini, makanya wajib kita membangun kesetaraan di antara kita. Ketika kita mengingatkan orang lain, bagaimana caranya, bagaimana kita senangnya ketika kita diingatkan oleh orang lain. Dan sesama muslim di antara kita itu harus saling bisa memakmurkan. Karena itu adalah sifat seorang mukmin. Al-mu'min yatlubul ma'adir wal munafiq yatlubul ma'ayib. Seorang mukmin itu dia suka mencari alasan-alasan yang terbaik. Misalkan ada teman kita, jamaah kita yang tidak hadir saat ini, mungkin sedang sakit, mungkin sedang punya keperluan yang mendesak. Tapi beda dengan orang munafik. Wal munafik yatlubul ma'ayib. Orang munafik itu selalu mencari kesalahan. Dia memang orang malas, kan? Nah itu. Jadi jangan memvonis orang lain dengan kita tanpa ada alasan. Barangkali orang itu sedang sakit, barangkali orang bersangkutan itu sedang punya kebutuhan yang lebih penting. Nah itu. Nah kembali lagi pada konsep Al-Quran di dalam surat Al-Hujurat bahwa kita itu adalah sama saudara. Kalau istilah Sunda itu kita harus akur sa dudulur, akur sa kasur, akur sa lembur, akur sa sumur, akur sa gubernur. Jadi harus saling akur. Di dalam surat Al-Hujurat dijelaskan innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu hanyalah saudara. Sampai di sini menggunakan alat innama itu alat qasr. Jadi mukmin itu hanyalah saudara. Faslihu baina akhwaikum. Kalau misalkan ada yang bersengketa di antara sesama muslim, di antara sesama mukmin, maka harus islah. Kita harus jadi juru damai, bukan justru jadi juru yang memecah belah, jadi provokator. Kita harus jadi juru islah. Faslihu baina akhwaikum. Saking harusnya islah sampai yang tadinya sesuatu yang haram pun dibolehkan, yaitu bohong. Hukum asal bohong itu adalah haram, kecuali ada 3. Di antaranya adalah liislahi dan bain, untuk mendamaikan 2 orang yang bermusuhan, orang yang bersengketa. Misalkan kita datang ke si A mengatasnamakan si B. A kata si B katanya mohon maaf, dia kemarin melakukan kesalahan itu dia tidak sengaja, dia sedang hilang. Begitu juga kita hampir lagi ke si B mengatakan yang sama, padahal bohong, nggak apa-apa, karena tujuannya liislahi dan bain. Kemudian di antara bohong yang dibolehkan itu adalah ketika perang. Jelas ketika perang itu dibolehkan berdusta, bahkan menipu juga boleh. Karena al-harbu al-hud'ah. Perang itu adalah tipu daya, perang itu adalah trik. Kita boleh membohongi musuh, karena itu sebuah trik. Bahkan diharuskan demi kita memenangi, misalkan kita sebagai pejuang Islam, kita boleh membohongi mereka kaum kufar. Kemudian yang ketiga, ketika misalkan bohongnya seorang suami kepada istri demi menjaga keharmonisan, begitu juga sebaliknya seorang istri bohong kepada suami demi menjaga keharmonisan. Contohnya misalkan ketika istri menanya misalkan seorang mantan, kita nggak apa-apa berbohong. Kalau justru jujur malah jadi pecah, jadi berantakan rumah tangga. Ini ada dalam hadisnya di sini. Itu seorang kebohongan seorang suami, tapi jangan jadikan kebiasaan kebohongan itu. Ketika dimungkinkan, ketika jujur justru malah berantakan rumah tangga, maka bohong. Bahkan katanya kata Imam Nawawi lebih apik lagi, lebih aura lagi ketika kita menggunakan bahasa tauriyah. Bahasa tauriyah itu adalah bahasa ambigu yang memiliki makna ganda. Contoh, ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh raja, siapakah ini? Waktu itu Nabi Ibrahim dengan istrinya yaitu Siti Sarah.
Nabi Ibrahim mengatakan kepada Siti Sarah, ini adalah saudariku. Nah, kenapa? Karena waktu itu raja dia menyenangi seseorang perempuan yang sudah bersuami. Kalau seandainya disebutkan ini adalah istriku, maka diambillah Siti Sarah itu oleh sang raja. Maka Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah saudariku. Maksud Nabi Ibrahim adalah saudari seiman. Nah, itu bahasa ambigu, bahasa tauriah kalau dalam istilah agamanya. Kemudian ketika Abu Bakar ditanya oleh seseorang ketika perjalanan berangkat hijrah, Abu Bakar ditanya siapakah itu, katanya. Padahal waktu itu adalah Abu Bakar bersama Rasulullah. Abu Bakar mengatakan ini adalah penunjuk jalan, katanya. Karena kalau disebutkan ini adalah Muhammad, langsung dibunuhnya oleh orang yang bertanya waktu itu. Abu Bakar mengatakan ini adalah penunjuk jalan. Yang dimaksud dengan Abu Bakar adalah penunjuk jalan kemudahan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bahasa-bahasa seperti itu dibolehkan. Itu lebih kalau ada pilihan seperti itu lebih bagus, katanya, kata Imam An-Nawawi, ketika kita harus berbohong kan. Itu. Ketika bohong menjadikan alternatif, maka dengan bahasa tauriah itu lebih bagus lagi. Gitu. Bahasa ambigu atau memiliki makna yang ganda. Gitu. Kita anggapan orang lain seperti itu, padahal maksud kita begini, itu maksudnya arti dari tauriah. Itu bahkan di dalam kitab ini Dalilul Falihin dijelaskan sampai saking harusnya menjaga keharmonisan di antara suami istri, sekalipun seorang suami misalkan bersumpah mengatasnamakan nama Allah juga dibolehkan. Ini menunjukkan saking harusnya kita menjaga kebersamaan, menjaga persatuan di antara kita. Sampai bersumpah pun seorang suami padahal bohong itu dibolehkan. Apalagi dalam hal-hal yang istilahnya remeh. Fa'aslihu baina ahwaikum, maka kita harus mendamaikan. Gitu. Sekalipun kita harus berbohong. Gitu. Kalau misalkan tidak berbohong, misalkan kita bisa damai, ya itu lebih bagus lagi. Kalau misalkan sebagai alternatifnya jalan kebohongan menjadikan solusi, maka tidak mengapa. Di sini dalam kitab Dalilul Falihin itu sangat komplit, dari mulai masalah hukum yang diharamkan, kemudian ada yang memang yang dibolehkan, kemudian dijelaskan bohong haram, ada bohong yang dibolehkan, ghibah haram, ada ghibah yang dibolehkan, ada ghibah yang dibolehkan ketika seorang suami melaporkan misalnya kepada RT tentang KDRT dengan tujuan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Karena kita tidak bisa menyampaikan mengadu kepada seseorang untuk menyelesaikan permasalahan kalau tidak diceritakan tentang kesalahannya. Gitu. Jadi termasuk masalah laknat ada yang dibolehkan. Gitu. Hukum asalnya laknat tidak boleh, karena seorang mukmin itu bukan pelaknat. Kenapa? Karena ketika kita melaknat seseorang tidak sesuai dengan tidak tepat sasaran, maka laknat itu akan kembali kepada kita. Contohnya kita melaknat kepada seseorang, lanahumullah, semoga si fulan dilaknat oleh Allah, maka laknat itu naik ke langit. Ya sa'adu ilas sama, katanya naik ke langit, langit tertutup, tidak menerima, balik lagi ke bumi, bumi tertutup juga. Kemudian mencari ke kiri ke kanan, yaminan wasyimalan, kemudian tidak tepat kan, sampai kepada yang disebut misalkan simpulan tidak sesuai, ternyata laknat itu, maka laknat itu akan kembali kepada dirinya. Maka dia. Dan ada juga laknat yang dibolehkan, yaitu secara umum kita boleh, misalkan semacam Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, semoga Allah menghancurkan mereka orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Tapi tidak boleh secara individu, misalkan sekalipun yang sekarang sudah jelas-jelas dolim kan di depan mata kita, semacam si Sharon kan, Donald Trump, tidak boleh kita melaknat secara individu. Kenapa? Karena siapa tahu suatu saat dia mendapatkan hidayah. Karena banyak sahabat-sahabat dulu kan tidak kalah itunya kan, akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam dia menjadi orang yang memperkuat di jajaran Islam yang pada dulunya sangat memusuh.
Siapa tahu mereka juga pada saat ini yang dengan pandangan kita sangat dolim, suatu saat dapat hidayah bisa berbalik arah. Maka tidak boleh kita melaknat secara individu. Misalkan semoga Allah melaknat si Donald Trump, nggak boleh. Karena paling juga kita mendoakan semoga Allah mendapatkan hidayah. Tapi kalau misalkan secara umum, kecuali kalau misalkan individu itu yang sudah jelas-jelas mati dalam kekufuran, semacam Abu Lahab, Abu Jahal, itu jelas kan. Itu. Kalau yang masih hidup kan masih diharapkan kan keimanannya. Nah, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, maka diantara kita tidak boleh wala yashar qaumun ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin, jangan saling menghina, mengolok-olok, mengejek. Terapinya bagaimana supaya kita tidak mudah mengolok-olok, mengejek, menghina orang lain? Maka asa antakrahu asa yakunu khairam minkum. Terapinya langsung di ayat itu juga Allah memberikan terapi kepada kita agar kita tidak mudah mengolok-olok, tidak mudah mengejek, tidak mudah menghina orang lain. Maka berilah ruang di dalam hati kita asa yakunu khairam minkum. Barangkali orang yang kita olok-olok, orang yang kita hina, orang yang kita ejek itu adalah posisinya lebih baik, lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Walaupun misalkan orang bersangkutan, orang yang kita ejek, orang yang kita hina itu telah berbuat dolim, telah berbuat dosa. Justru di saat kita mengolok-olok, justru di saat kita hina, orang bersangkutan sedang tobat, kita sedang mengolok-olok, siapa yang lebih baik? Tentu saja orang yang sedang bertobat kepada Allah. Maka dari situ siapa tahu orang yang kita hina, orang yang kita ejek saat ini, orang bersangkutan sedang bertobat kepada Allah, menyesali kesalahannya. Nah itu, makanya tadi al-mu'minun yatlubul ma'adir. Orang mukmin itu harus mencari-cari alasan yang terbaik. Oh barangkali, jadi akhirnya tidak jadi kita mengolok-olok. Kalau kita memposisikan orang yang kita ejek itu sedang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas orang yang sedang menyebut nama Allah itu lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang sedang menghina. La yashar qaumun min qaumin. Asa yakunu khairum minhum wala nisaun min nisain. Kenapa di sini disebutkan? Dan juga tadi kan kaum secara umum. Janganlah satu kaum menghina kaum yang lain, partai kepada partai lain, kelompok kepada kelompok lain. Nah, ini di sini disebutkan kembali wala nisaun min nisain. Seakan-akan ditegaskan kembali jangan pula para wanita mengejek para wanita lain. Ini lebih dikhususkan lagi. Karena biasanya seperti itu. Yang satu ini, misalkan kalau partai kepada partai lain, kalau misalkan ormas kepada ormas lain, kan? Misalkan kalau misalkan wanita biasanya mengejek wanita lagi. Gitu. Nah sama asa ayakunna khairan minhunna. Harus memposisikan juga, siapa tahu ketika misalkan ibu-ibu menghina ibu-ibu yang lain, ibu-ibu muslimat yang lain, itu barangkali orang yang kita hina sekalipun sedang melakukan kesalahan, orang lain sedang bertobat. Jangan sampai misalkan kita habis kajian, pulang kajian kita menggibah, menceritakan kejelekan orang lain, gitu. Sayang, wala talmiju anfusakum, jangan mencela diri kalian. Apakah ada orang yang mencela diri sendiri? Ada. Itu dengan mencela orang lain. Itu ketika misalkan Rasul melarang jangan mencela bapak-bapak kalian. Kemudian sahabat bertanya, apakah ada seorang anak mencela bapaknya? Ada. Itu ketika dia mencela bapak orang lain, maka anaknya itu akan mencela bapakmu. Itu sama saja. Kamu mencela bapakmu sendiri karena kamu yang mengawali. Wala tanabaju bil alqab, jangan memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan, dengan lakob-lakob. Lakob itu ada panggilan-panggilan yang tidak baik. Ini
ini adalah paket di dalam ayat ini adalah paket tentang masalah ekspresi dari kebencian. Kenapa? Karena semua ini dari paket misalkan menghina, mengejek, berseudon, menggibah itu adalah ekspresi kebencian. Kenapa? Orang tidak akan menggibah, tidak akan mencela kalau tidak ada kebencian dalam hatinya. Contohnya, kalau kita misalkan kita sangat cinta kepada seseorang, sekalipun orang bersangkutan itu melakukan kesalahan, kita tidak akan berani menceritakan kejelekannya. Bahkan kita akan malu, mungkin dia sedang hilang, gitu kan? Maka jelas ketika kita sedang mencela, ketika kita sedang mencaci, ketika kita sedang menghibah, ketika kita sedang hasad, itu adalah ketika itu kita sedang benci kepada orang bersangkutan. Maka tadi di awal harus kita dibangun, kita adalah saudara. Kalau kita sudah saling mencintai, kita tidak akan sampai mengolok-olok, sampai kita menghina, mengejek, tidak akan. Karena kalau misalkan di medsos jangan menyebarkan ujaran kebencian, dalam Al-Quran lebih keras lagi, jangan mengekspresikan kebencian. Nah, dalam surat Al-Hujurat ini adalah ekspresi kebencian. Ketika kita memanggil orang lain dengan panggilan yang tidak baik, itulah juga ekspresi kebencian. Itu dengan lakob si Black misalkan, si apa lagi. Wa man lam yatub ulaika humud dhalimun. Kemudian selanjutnya istanibu ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minad-dhon. Wahai orang-orang mukmin, diingatkan lagi. Tadi sudah ya ayyuhalladzina amanu, ketika masuk kepada don diingatkan lagi, hei orang-orang yang sudah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, istanibu katsiran minad-dhon. Jadi ini konsepnya adalah kuncinya adalah iman. Sehingga Allah mengingatkan lagi, hei orang-orang yang sudah menyatakan dirinya beriman, jangan suudon, hati-hati. Suudon itu adalah biangnya alat yang dijadikan oleh setan untuk memperkeruh di antara hubungan sesama muslim. Karena tugas setan itu adalah innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu tugasnya hanyalah untuk menjadikan di antara kalian itu adalah permusuhan dan kebencian. Ayyuqi'a bainakumul adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Jadi kalau misalnya di antara kita saling benci, setan itu yang gembira. Jadi kalau misalnya di antara kita ada yang sedang bersengketa, yang berteriak siapa? Setan. Yang bertepuk tangan siapa? Setan. Karena tugas setan merasa berhasil. Maka ketika ada seseorang yang mabuk-mabukan, dihukum oleh Rasul, ada yang menyambuk dengan sandalnya, ada yang memukul dengan bajunya, tapi ada yang dia menambahkan dengan kata-kata azzakallah. Orang itu mengatakan, semoga Allah menghinakanmu. Rasul langsung mendukung, ya la taqul kada. Jangan ngomong begitu, katanya la ini setan. Jangan bantu setan. Kalau sudah menghukum, ya udah hukum secara syariat Islam, tapi jangan ditambahi dengan kata-kata. Azzakallah kan sebuah laknat. Semoga Allah menghinakanmu. Ditegur oleh Allah, la taqul kada. Jangan ngomong begitu, katanya la ini setan. Kalian jangan membantu setan. Nah, ketika kita misalkan mengkompori orang lain dalam misalkan yang sudah bersatu aja dipisahkan, berarti kita sedang membantu setan. Hati-hati don, kalau dibiarkan kan katsiran minad-don, kebanyakan dari prasangka, berarti ada prasangka yang dibolehkan, ada. Lahirnya hukum fikih itu berdasarkan don. Makanya ada khilafiyah. Kalau tidak ada don, enggak ada khilafiyah. Karena dalam mujtahid, dalam tingkatan kepercayaan seorang itu ada waham, ada don, ada syak, ada yakin. Kalau waham kebenarannya 25%, 75% adalah tidaknya. Kalau syak 50-50 antara kebenaran dan tidaknya.
Kalau don itu adalah 55 sampai 99% itu don, dugaan kuat kebenarannya. Kalau sudah 100% yakin. Makanya kata Imam Syarani kalau fikih dulu setiap ilmu fikih itu adalah dugaan. Makanya ada hilafiyah. Itu. Kalau misalkan sudah yakin itu nggak bakalan terjadi hilafiyah. Nah ini yang jadi kesalahan. Suatu yang hilafiyah yang awalnya adalah don dianggap sebuah keyakinan. Oh yakin yang benar ini. Sampai ada orang yang ekstrim, teman saya sendiri katanya kebenaran itu pasti satu, katanya nggak mungkin dua. Sampai menyatakan seperti itu. Kebenaran itu pasti satu. Dalam mujtahid kan lil musim Islam lil muhti wahid. Bagi mereka para mujtahid itu kalau misalkan benar sesuai dengan kenyataannya maka mereka mendapatkan pahala dua, tapi lil muhti wahid. Bagi orang yang tidak sesuai dengan kenyataan tetap diberikan pahala satu. Itu. Maka bahkan ada dalam hadis lain ini suatu bukti bahwa tidak semua don itu jelek. Di dalam hadis lain dijelaskan ihtarisi minan nasi bisuid don. Kita harus menjaga dari kejahatan orang lain itu dengan dugaan, dengan prasangka. Boleh kita prasangka jelek, semacam apa intelijen bahkan kan tugasnya suudon kan, tugas intelijen itu untuk sebagai langkah preventif kan, tindakan preventif pencegahan dari mara bahaya. Maka tugas suudon itu adalah tugas intelijen. Maka dalam hadis istari seminar dan si bisuidon, dijagalah dari kejahatan manusia itu dengan sifat suudon. Misalkan malam-malam ada yang ke rumah, terdengar suara-suara yang aneh di dapur kita, jangan husnudon. Oh mungkin misalkan pembantu lagi cuci piring, masa jam 2 cuci piring. Maka dari situ kita harus ada suudon. Oh jangan-jangan ini ada maling masuk. Nah itu boleh. Itu. Tapi hati-hati jangan sembarangan suudon. Nah hati-hati juga ketika kita gampang berburuk sangka kepada orang lain. Ulama mengatakan ida sabilul marisa adunumuhu, apabila seseorang misalkan jelek, prasangka itu selalu jelek, itu menunjukkan bahwa perbuatannya juga jelek. Ida sabilul marisa adunumuhu, ketika perbuatan seseorang jelek, perilaku seseorang itu jelek, maka prasangkanya juga jelek. Misalkan ada seseorang bertamu kepada tetangga yang sudah janda. Maka ketika ada orang lewat itu disangkanya sedang mengintip kan, padahal dia cuma lewat doang. Nah itu, ini sebagai contoh saja lah supaya mendekati bahwa ketika perbuatan seseorang jelek itu prasangka juga bakal jelek. Contohnya tadi, ketika kita bersilaturahmi kepada tetangga yang padahal dia seorang diri, seorang janda, padahal orang cuma lewat saja, disangkanya kan memata-matai. Itu menunjukkan bahwa ida sa'abilul mari sa'adun. Ketika kita perbuatan sudah jelek, maka perasaannya juga jelek. Maka hati-hati dalam misalkan kita berkehidupan, hati-hati ketika perasaan itu langsung kita cegah, jangan diikuti. Nah kemudian di dalam paket ayat itu istani mukasyiran minad dzalimi fa inna ba'dadhi ismun, sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu. Nah ini otomatis, ini rangkaian otomatis di dalam ayat ini dari suudon, tajassus, akhirnya ghibah. Kalau kita sudah suudon, oh jangan-jangan orang itu lagi begini, akhirnya tajassus, memata-matai, cari-cari kesalahan. Oh iya. Setelah misalkan sesuai dengan apa yang kita dugakan, akhirnya kita ungkap kepada orang lain, lahirlah ghibah. Jadi rangkaian ghibah itu pertama dari suudon dulu, kemudian tajassus, akhirnya lahirlah ghibah. Padahal semua itu adalah dilarang. Kalau kita sayang udah, kita ingatkan saja, jangan begitu, tidak baik.